Halo, ketemu Halo, lagi di iya, acara Border, terus bintang tamunya kali ini masih muda banget. Ini pengusaha muda, nanti kita dengar-dengar ceritanya. Namanya Albert, oh, Albert Kadame, kayak anak orang Jepang, nggak tahu kayak ini Jepang keturunan ya. Jepang juga. Usianya mesti muda banget. Kamu umur berapa, Bert, ya? 20 kok tahun ini. Tahun ini 20. Tahun ini baru 20. Udah ulang tahun belum? Belum, bentar Oh, lagi. belum. Oh, berarti masih 19 jalan. Masih 19 Masih jalan. muda banget ya, tapi Albert Iya. ini sejauh yang saya kenal, ini dia cukup apa namanya ya, cukup berani untuk mengambil keputusan untuk berbisnis. Nah, kita mau belajar sama-sama nih, supaya ceritanya Albert ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman muda lainnya. Siap, ayo. Oke, Bert, coba Bert, kok kamu namanya Albert Kadame? Kamu ada keturunan Jepang nggak sih? Nggak ada kok, pure ini Indonesia. Eh, oh ya, Pure gini, Indonesia. Albert ini tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, Nah, Albert ini punya bisnis di Pontianak dan sejauh yang saya tahu, cara dia untuk bikin bisnisnya maju itu unik. Nanti kita dengar juga eh, ceritanya dari dia. Nah, Bert, kamu di umur berapa sih, Bert? Mulai suka sama usaha dan kenapa? di umur ini sih kok pas dulu masih SD juga udah kayak apa ya, jualan gambar itu. Jadi sempat papa beliin kaset yang gambar-gambar zaman dulu kan aku masih kecil kan Mickey Mouse, Donald Bebek Hmm, apa semua itu terkenal. hmm, Jadi aku juga suka warnai kan. Jadi sempat nah, ngeprint tuh gambar-gambarnya. Ngeprint, aku bawa ke sekolah, aku kasih lihat ke teman-teman, teman-teman pada suka. Akhirnya di situ hmm, juga mereka pada mau minta. Jadi aku pikir-pikir, oh boleh nih, aku print lagi, lalu aku jual. Jadi dari situ juga udah suka yang namanya bisnis, kayak belajar juga kan di toko. Papa juga dari dulu udah buka toko bangunan, belajar, oh berjualan tuh gini loh. Oh, kalau kamu jualan ini bisa menghasilkan uang seperti ini, seru juga gitu. Makanya kayak hmm. akhirnya ujung-ujungnya malah suka berbisnis. Sampai sekarang akhirnya dari Teruskan. iya, terus kan dari SMA udah kepikir pengen buka bisnis sendiri, ya sampai sekarang. Oh, nah itu kalau balik lagi waktu kamu kecil, kamu Mhm, kan di sekolah jualan, ya iya. kan? Kamu jualannya di sekolah? Apa di Jualan di luar sekolah? sekolah, jualan di Boleh. sekolah. Di Iya. sekolah jualan tuh boleh. Sebenarnya sih nggak boleh ya. Cuman pada kayak teman-teman juga pada suka kan dengan gambar-gambarnya. Guru juga pada ada yang support kayak, wih hebat nih kecil-kecil udah jago jualan apa segala macam. Sampai akhirnya dikasih tahu ya, jangan jualan gitu. Nah, kamu waktu jual itu kan belum Hmm. tahu harganya, Bro. Kamu Belum. dari mana memutuskan ini dijual harga berapa waktu itu? Waktu itu sempat mikir jual 1.000 kok satu lembar. Karena kan zaman 1.000. aku dulu SD 1.000 udah gede, udah bisa beli jajan apa enak-enak kan. Kelas berapa kamu? SD kelas 3 kok, Kelas 3 udah jualan. kelas 3 udah jualan. Yang anak sekarang mah kelas 3 masih main-main ya, Main game main ya. main game. Kamu udah jualan ya. Iya. Sehari bisa laku berapa waktu itu? Waktu itu aku sempat baru ngeprint 10 lembar kok, habis sih. Jadi aku punya map aku masih ingat mapnya warna kuning itu. Jadi ngeprint, 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 aku bawa ke sekolah, teman-teman milih mau gambar yang mana ya. Udah mereka ambil, ntar mereka Oh, bayar, dari kelas 3 SD terus berlanjut. lanjut. Kelas 4 jualan apa kamu? Eh 3, 4 masih sama kok. Itu Jualan gambar. jualan terus kok, heeh. Masih sama jualan itu terus. Habis itu sampai akhirnya udah nggak dikasih izin dengan guru, kita Hmm, nggak jualan lagi kan. Ya hmm, udah. Ada teman juga sempat ngikutin. Pas dia hmm. ngikutin itu udah nggak dikasih lagi. Jadi memang pas di zaman aku aja gitu jualan gitu. SMP jualan juga. SMP bantu koko aku jualan spaghetti sama carbonara, Hmm. makanan kok. Dijual di sekolah. Jual di sekolah. Itu juga ramai banget yang pesan. Oh, SMP SMA kelas 1 kok.
Apa itu? Sorry, SMA kelas 1 jualannya. SMP nggak jualan? SMP kayaknya nggak jualan deh. Oh, libur. Libur jualannya, tutup tokonya. SMA, SMP. dari SMA itu jualan yang pasta ini satu hari bisa dapat 42 porsi kok. Demen ya orang Pontianak jualan pasta ya? Iya, mereka suka kalau makanan-makanan yang kayak gitu kan enak kan. Lalu di kantin kan juga nggak ada. Jadi pas mereka nyoba enak, akhirnya mereka order. Satu hari bisa sampai 42 porsi kok. Wede, memang bakat. Nah, Bert, waktu kamu jualan, Mm-mm. terus kan dari SD, kemudian sampai berlanjut ke sekolah, ke SMA kan? Iya. Nah, orang tua kamu gimana, Bert, waktu kamu jualan? Apakah mereka bilang, fokus dong, namanya anak sekolah ya harus fokus belajar, atau kasih nasihat yang bikin kamu akhirnya asik juga ya, ternyata bisa sekolah dan bisa jualan. Mereka selalu kasih nasihat sih kok, kayak ya buka wawasan juga sih selama ini. Karena mereka juga nggak pernah ngelarang aku jualan kayak gini kan. Namanya Hmm, juga ya ada jiwa bisnis dari kecil kan. Mereka juga selalu support dong. hmm, Karena orang tua aku selama ini selalu support aku sih di bidang apapun yang aku suka. Karena mereka mau aku jalanin apa yang aku suka. oke. Iya. Akhirnya setelah SMA, lulus SMA, kamu memutuskan buat usaha sendiri atau kamu kuliah? Memutuskan untuk usaha sendiri sambil kuliah kok. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Oke, kamu bisa cerita nggak, kenapa akhirnya kamu memutuskan buat usaha sendiri dibanding kamu, papa masih punya ada toko kan? Iya, papa ada toko. Nah, kenapa kamu tidak meneruskan usaha papa, tapi kamu lebih memilih buat usaha sendiri? Kalau aku pribadi itu kayak suka dengan istilahnya dengan usaha ya Hmm, dari masih kecil ya kan. mhm, Lalu juga dari kecil selalu bantu papa di toko, setiap ada event-event apa, toko ramai, kita juga dengan Cece selalu bantu di toko. hmm, Kemudian akhirnya pas aku udah SMA, sudah mengenal istilahnya dunia bisnis, aku juga pengen kalau punya toko sendiri yang dimana toko itu juga punya konsep dari aku sendiri. Akhirnya juga kasih tahu ke papa juga kalau aku juga pengen punya bisnis. Dia gua belajar dari dia, akhirnya sama-sama ngerintis bisnis aku sendiri. hmm. Kamu Nah, diizinin papa? iya, diizinin papa, didukung 100% malahan. Oke, kamu yang sekarang kamu bikin usahanya toko material bangunan juga? Material bangunan juga. Kenapa kamu pilih toko material bangunan? Karena eh, aku dari kecil juga udah di toko papa kan, papa juga sama di toko material bangunan. Jadi dari di situ udah menguasai beberapa barang di toko papa. Hmm, Akhirnya aku pikir pengen buka satu cabang di mana toko material ini juga sama jual barang-barang bahan bangunan, di mana hmm, juga konsepnya dengan konsep aku sendiri kan, dan masih hmm, satu bidang dengan papa. hmm, Gitu gitu sih. ya. Iya. Nah, waktu kamu memutuskan buat buka toko material bangunan, papa langsung oke? Iya, oke sih papa. Karena papa kan selama ini juga dia selalu istilahnya dukung kan kalau anaknya pengen punya impian apa. Kayak makanya sekali pas papa dengar aku pengen punya impian untuk buka usaha, papa juga support sih. Hmm. Iya. Nah, waktu kamu buka itu, deg-degan nggak? Ya pasti sih kok. Namanya juga di awal ya kan. Kita kan ya pemula juga ya kan. New kid on the block ya? Iya, kita pasti eh banyak belajar juga ya kan Hmm. dari papa apa. Nah, kamu kan pasti kan nggak langsung tiba-tiba kepikir material bangunan ya? Kan Iya. tadi kamu bilang kamu juga bantuin papa, usaha papa. Itu dari umur berapa, Bud? Bantuin usaha papa itu udah dari kecil sih kok. Dari udah pas SMP juga udah bantu-bantu di toko. Kamu kapan bantunya? Kan kamu sekolah. Kalau pas libur, kita kan pasti bantu di toko. Pas lagi masa puasa kan biasa kan libur, libur Hmm, panjang kan. Jadi kita bantu di toko papa sambil belajar juga di sana. Gimana sih caranya jual barang, gimana sih caranya layan konsumen.
Habis itu hmm, item-item apa aja sih yang ada di toko papa. Bahkan hmm, sampai lulus SMA juga kan masih belajar dulu kok. Jadi kamu Iya, pakai waktu liburan kamu buat bantuin papa. belajar. Iya, bantuin Terus papa. kamu berarti nggak ada waktu buat main-main sama temen? Ada kok, tetap kita pasti masih ada waktu main-main dengan teman, tapi pas masa puasa ya, terutama itu Hmm, pasti kami full banget bantu di toko. Ya kita harus ngorbanin dong waktu-waktu main kita untuk bantu orang tua kan. hmm. Dan memang ya seneng sih bantu kayak gitu. Akhirnya aku juga banyak belajar kan, dan memang bagus untuk aku sekarang. Pembukuan, kamu belajar dari mana? Pembukuan itu belajar dari papa, papa juga ada ajarin, mama juga ada ajarin, di sekolah kan juga ada ajarin kan. Hmm. Mhm, Jadi kesimpulannya lebih enak sekolah atau bisnis? bisnis sih kok. Bisnis sih. Oke, nah waktu kamu persiapan buka usaha sendiri, Bert, Ya, itu kamu berapa lama persiapannya? lumayan cukup lama sih kok, karena kan ya belajar juga kan, belajar dulu dari papa, gimana sih caranya, ngenalin dulu barang-barangnya, segala macam. Akhirnya kan kita baru pelan-pelan buka, dan memang juga awal-awal kita masih dibantu dong sama papa, pastinya. Hmm, Iya, oke. Waktu kamu buka, itu kan biasanya nggak langsung pecah telur ya, iya, bahasanya. Kita tuh nggak pasti. langsung ada pembeli. Berapa lama kamu akhirnya pecah telur dari pertama kali buka? Apakah begitu buka langsung ada yang beli, atau setelah berapa hari ada yang beli? Atau 1 minggu baru ada yang beli? Pas baru buka sih, puji Tuhan ada sih kok yang udah langsung Langsung? beli. Iya, langsung itu. Ada konsumen masuk, datang belanja, ya kita layanin dengan ya menu spesial dong ya kan. Namanya juga Ya. kita ya selalu konsumen kita mesti layanin eh, dengan spesial lah, dengan servis kita yang full, kita layanin dia, kita coba lihat eh, apa keinginan dia kan istilahnya. Hmm. Ya, memang sih puji Tuhan baru-baru awal konsumen juga udah ada sih. Oke. Kamu waktu pertama kali buka, berapa jenis barang yang kamu jual? Apakah langsung banyak atau Oh, item-item di toko ya kok ya. ya? Item-item Total. di toko sih nggak belum begitu banyak sih kok. Cuman kayak keramik sih yang banyak. Karena kan memang toko-toko aku itu istilahnya eh mau dikenal orang itu lengkap dari keramik, cat segala macam. Memang dulu banyak sih item keramik sampai Hmm, sekarang. oke. Nah, kamu udah berapa lama, Bert, yang usaha sendiri ini? Eh belum sampai 3 tahun sih kok. Belum 3 Baru tahun. berjalan, baru berjalan sih ini kan. Selama kamu bikin jalanin usaha sendiri ini, pasti ketemu yang namanya halangan lah ya, tantangan gitu ya. Iya, Biasanya apa sih yang kamu ketemuin di umur kamu yang sekarang ini? banyak sih kok. Kayak kalau halangan-halangan kan kayak ya kita juga bersaing dengan banyak kompetitor-kompetitor yang udah mendahului kita kan. Hmm, Kemudian juga wawasan kita yang mungkin masih kalah dengan komputer-komputer lain atau senior-senior kita yang udah di atas kita, hmm, toko-toko lain istilahnya. Kita juga mesti mikirin gimana sih jalaninnya, kemudian ide-ide baru di toko, hmm, banyak sih kok. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi kan, hmm. ya semua juga pasti eh, istilahnya ada kendalanya masing-masing lah. Tapi ya di situ kita juga mesti mikir gimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tantangan paling berat apa, Bert? Tantangan-tantangan paling berat ya, Hmm. itu Sepanjang kamu jalanin usaha ini nih. mungkin untuk apa ya, misalnya mikirin kayak apa sih yang membuat masyarakat ingin kepada toko material gitu. Apa sih yang lagi mereka inginkan di toko bangunan gitu. Itu Hmm, sih kita mesti mikirin gimana caranya biar mereka konsumen selalu memilih kita. hmm. Nah, caranya gimana?
untuk kamu bisa tahu apa yang diinginkan oleh konsumen, khususnya di Pontianak? Kalau cara dari aku sih kayak kita selalu nanya juga ya ke konsumen. Misalnya kita konsumen kita memberikan banyak saran buat kita juga selalu dengar, kita juga selalu kayak istilahnya mendekatkan diri juga dengan mereka. Kemudian juga selalu support mereka, ya kan kok. Mereka juga pasti kan bakal selalu istilahnya kayak misalnya mungkin kita ada kurang dalam hal apa, mereka selalu kayak support, ini loh, mungkin Albert bisa cobain cara ini atau bisa cobain masuk barang ini segala macam. Hmm. Contohnya sih konsumen-konsumen yang kayak kasih saran apa segala macam supaya juga toko bisa lebih baik sih. Berarti setiap hari kamu ke toko dong ya? Iya, setiap hari di toko. Dan selalu ketemu sama konsumen. Iya, selalu Pernah ketemu konsumen. pernah nggak ketemu konsumen yang tanda kutip nih rese minta ampun? Ya pasti ya kok ya, namanya juga ya konsumen kan mempunyai sikap masing-masing kan. Ya kita juga harus bisa dong hadapinnya. Ya mau dari konsumen yang seperti apapun itu juga selalu konsumen kita kan. Kita juga tetap mesti melayaninya dengan ya tetap service oke sih. Hmm. Iya. Oke. Waktu pertama kali kamu buka usaha, jumlah karyawannya berapa, Bang? Waktu pertama kali buka jumlah karyawannya cuma 5 orang sih kok. Sekarang? Sekarang juga sekitar berapa ya? Ada SPG sih, jadi juga sekitar 8, 8 orang ya? itu juga udah termasuk SPG. Nah, ini corona kan udah hampir 6 bulan ya, 6 bulan, 7 Mhm. bulan ya. Itu apa yang kamu lakuin, Bert, untuk menghadapi pandemi kayak gini? Yang kulakuin buat hadapin pandemi ini ya kita juga tetap selalu mesti tenang ya kau ya buat hadapinnya. Jaga kesehatan, kemudian di toko juga selalu terapin protokol kesehatan ya, biar Hmm. semua juga mesti sama-sama terjaga. Kemudian kita juga mikirin ide-ide apa sih yang bagus di toko kita supaya meskipun di masa pandemi gini konsumen masih bisa belanja di tempat kita. Hmm. Selain itu juga kan kita ada terapin yang namanya online ya. Di Hmm. situ juga konsumen bisa belanja online meskipun tanpa perlu datang ke toko. Jadi Hmm. dengan hal itu juga kan mereka bisa terbantu sih. Biasanya apa sih yang konsumen order kalau lewat online? Banyak sih kok konsumen selalu nanya-nanya kayak misalnya order keramik, cat, kemudian kayak kunci-kunci pintu segala macam, sanitari, barang-barang lain sih banyak sih, seng, triplek juga mereka selalu ada nanya. Ya kita coba lihat sih kok kebutuhan mereka apa aja, ya kita coba bantu gitu sih. Hmm. Mhm, Ada bikin terobosan nggak selama pandemi ini? Kan ada orang bilang mhm. tantangan itu kadang-kala justru melahirkan peluang, Iya. ya kan? Nah, selama 7 bulan ini, kamu ada ide apa yang akhirnya kamu pikir, wih, justru dapat ide nih pas lagi pandemi kayak gini? Pas lagi pandemi gini ya, malah Hmm. dapat idenya tuh kayak tingkatin di online sih kok. Hmm. Iya, kayak online itu kan istilahnya kita juga kasih tahu ke konsumen-konsumen, terutama konsumen-konsumen yang jauh, yang dari luar kota. Kita kasih tahu karena memang lagi pandemi gini, mungkin juga susah kan mereka untuk pulang ke Pontianak atau datang ke Pontianak jalan-jalan belanja di tempat kita. Kita kasih terobosan ke mereka untuk belanja di online aja, lewat Hmm. langsung, konsultasi chat langsung segala macam. Kemudian juga kan pengiriman bisa lewat ekspedisi segala macam, Hmm. jadi lebih gampang sih. Jadi lebih lebih ini ya, lebih tetap bisa berhubungan sama konsumen Iya, online. Oke, iya. pertanyaan terakhir nih. Impian kamu 2-3 tahun ke depan apa, Bert? Impian aku 2-3 tahun ke depan ya aku ingin sih toko aku bisa lebih gede lagi ya kan dari sekarang. Kemudian juga aku pengennya eh,
punya cabang di mana-mana. Wih, Karena selama ini juga selalu lihat kayak di kota-kota lain ada toko-toko bangunan yang di mana dia juga punya banyak cabang kan, cabang di mana-mana kayak model istilahnya franchise sih. hmm, Jadi kayak di sana ada, di situ ada, kayak semuanya toko aku kayak seru ada sih di Kak. mana-mana. Iya, ada di mana-mana. Jadi orang juga mudah kan dalam belanja dan semuanya juga bisa istilahnya dengan gampang lah belanja itu kita. Lalu juga kayak di online kalau bisa udah sampai cakup seluruh Indonesia sih kok. Oke, Pengennya gitu. Iya, sip. Oke, Bert, terima kasih banyak buat waktunya. iya. Oh, Nah, sip. nanti kapan-kapan kita bisa kontakkan lagi, mungkin Iya. dengan tema bahasan yang menarik lainnya. Oke, siap kok. Thank you, Bert. Thank Bye. you. Have a Yo. good day.